Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kita luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Yeay. Nah, adik-adik, di pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita mempersiapkan hati, pikiran kita untuk kita mulai dengan ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya itu kita menyanyikan satu pujian Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum gemerlaplah bunga di taman, semuanya menghadap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum gemerlaplah bunga di taman, semuanya menghadap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Kita dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami akan mulai dengan ibadah sekolah minggu. Mari Tuhan menolong, memberkati agar semua boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Ya, kakak percaya bahwa adik-adik masih bersuka cita, masih semangat untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik, ternyata ada lagu baru yang harus kita nyanyikan ya. Dan kakak juga belum begitu banyak tahu tentang lagu ini, tetapi kakak mau kita menyanyikan lagu ini bersama-sama, yaitu lagunya berjudul Give Me Oil in My Lamp. Kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Sing
kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau diberkati oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya kita sama-sama menyanyikan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua adik-adik. Apa kabar? Puji Tuhan, kita masih sehat, kita masih ada sampai saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena anugerah Tuhan kita yang hebat, yang luar biasa. Ya, pada pagi hari ini adik-adik, kakak yang menyampaikan firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu atas segenap kasih setia Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sampai saat ini kami masih bisa beribadah, itu semua karena Tuhan. Dan saat ini kami mau belajar untuk mendengarkan firman-Mu dan mendengar kiranya Tuhan yang akan memberkati kami, melindungi kami, dan memampukan kami untuk mengerti setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik langsung saja kita membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Matius pasal 25 ayat 1 sampai 3. Ya, sampai 13. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 ya adik-adik. Ya, kakak akan membaca. Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul tema Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama dan datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu
dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Ya, adik-adik, demikian pembacaan kita pada pagi hari ini ya. Ya, dan kita akan masuk dalam perenungan. Firman Tuhan ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di mana kita nanti akan meninggalkan dunia ini. Ya, adik-adik, di sini Tuhan Yesus mengumpamakan hal kerajaan sorga itu dengan 10 gadis ini. Ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Tetapi sekarang adik-adik ada di bagian mana? Ada di bagian gadis-gadis yang bijaksana atau gadis-gadis yang bodoh? Ya, gadis-gadis yang bodoh ini membawa pelita, tetapi tidak membawa minyaknya. Bagaimana lampunya mau menyala tanpa minyak, ya kan? Tetapi gadis-gadis yang bijaksana ini sungguh-sungguh mempersiapkan diri mereka untuk menyongsong akan kedatangan mempelai pria atau Tuhan Yesus. Dengan cara mereka mempersiapkan dengan segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus itu. Nah, kita ada di bagian mana? Itu yang menjadi pertanyaannya. Ya, puji Tuhan kalau kita sudah ada di dalam bagian atau kategori orang-orang atau gadis-gadis bijaksana. Karena di sini yang dimaksudkan gadis-gadis ini adalah kita semua orang yang percaya, sedangkan mempelai pria adalah Tuhan Yesus sendiri, adik-adik. Oke. Jadi, adik-adik, apa yang kita harus ambil atau belajar dari hal ini? Kita tetap harus selalu berjaga-jaga dan berwaspada. Karena kapan waktunya Tuhan Yesus datang kita tidak tahu, dan kapan saatnya kita tidak tahu. Untuk itulah pentingnya kita harus berjaga-jaga. Dengan cara apa kita harus berjaga-jaga? Yang pertama adalah kita harus sebagai gadis-gadis yang bijaksana, sebagai orang-orang yang mau masuk surga, kita harus percaya dan menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh di dalam hati kita. Karena jika tidak percaya Tuhan Yesus, jika tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita tidak akan masuk ke dalam surga. Atau kita akan tergolong dalam kategori gadis-gadis bodoh tadi. Tetapi kalau kita sudah percaya dan terima Tuhan Yesus sungguh-sungguh, maka kita adalah gadis-gadis bijaksana yang sudah siap untuk menyambut akan kedatangan Tuhan Yesus. Kita tidak memiliki ketakutan lagi, sebab Tuhan Yesus sudah ada dalam hati saya dan adik-adik dan kita semua. Jika masih ada keraguan, jika masih ada ketakutan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, maka itu perlu tanda tanya dan harus dibimbing secara pribadi lagi. Oke, jadi adik-adik, kalau kita sudah percaya dan terima Tuhan Yesus dalam hati kita, maka tidak ada lagi ketakutan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan kita pasti akan masuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus ke dalam kerajaan sorga. Satu kali untuk seumur hidup kita harus percaya dan terima Tuhan Yesus sungguh-sungguh di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ya, terus dengan cara apa lagi? Yang berikut, kita harus selalu membaca firman Tuhan. Kita harus rajin membaca Alkitab untuk mengenal siapa Tuhan kita. Terus yang berikut, kita harus mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan yang pertama. Kedua, mengasihi sesama, yaitu orang tua kita, keluarga kita, bahkan yang kita tidak kenal pun kita harus mengasihi mereka. Sebab Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita juga harus mengasihi. Dengan cara-cara seperti ini dan dengan cara kita melayani Tuhan, bersaksi tentang Tuhan, tentang Yesus kepada teman-teman, kepada orang lain. Itulah yang kita harus perlukan dalam hal berjaga-jaga ini. Dan kita tetap beriman dengan tadi menunjukkan iman percaya kita kepada orang lain, supaya pelita kita tetap ada minyak.
supaya pelita itu terus menyala harus ada minyaknya. Tetapi gadis bodoh mereka tidak membawa minyak. Ketika mereka sudah pergi membeli minyak, ternyata mempelai pria sudah datang. Akhirnya gadis-gadis bijaksanalah yang masuk. Tetapi gadis-gadis yang bodoh, Tuhan Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu. Jangan sampai Tuhan Yesus berkata demikian kepada kita, aku tidak mengenal kamu. Tetapi Tuhan Yesus, mari masuk bersama-sama ke dalam perjamuan kawin bersama dia, yaitu masuk dalam kerajaan surga bersama Tuhan Yesus. Untuk itu adik-adik, kita akan berjaga-jaga karena kita tidak tahu waktunya Tuhan. Untuk itu harus rajin ke gereja, rajin membaca Alkitab, dan sungguh-sungguh percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ya, mungkin itu ceritanya adik-adik untuk yang kakak sampaikan saat ini ya. Yaitu tadi ada beberapa hal. Pertama, harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, membaca Alkitab, memuji, mempermuliakan nama Tuhan, mengasihi sesama, dan melayani Tuhan, yaitu dengan cara kita bersaksi, menceritakan Tuhan Yesus. Demikian cerita kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Shalom. Hafal ayat hafalan kita adik-adik dari Matius 25 ayat 13. Mulai ya. Matius 25 ayat 13. Bunyinya, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan harinya maupun saatnya. Terima kasih. Silahkan mencoba ya adik-adik. Boleh mengikuti gerakan Kavero atau boleh membuat gerakan sendiri. Selamat mencoba. Dadah. Jadi saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya adik-adik boleh persiapkan uang untuk bisa ditaruh di amplop atau di celengan atau di mana saja. Dan pas hari kita sudah sekolah minggu seperti biasa, uangnya boleh dibawa untuk kita boleh kumpulkan di gereja Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian lagu persembahan kita, yaitu Bawalah Persembahan. Ya adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh memuliakan nama Bapa. Dan saat ini kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh memperluas kerajaan surga. Tuhan berkati sudah yang sudah memberi dan mau memberi juga, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kabarnya adik-adik, hari ini kita punya aktivitas seperti biasa. Hari ini kita akan membuat lentera dari kertas origami seperti ini ya. Dan kemudian kita akan menuliskan ayat hafalan kita minggu ini ke dalam lentera ini ya, seperti ini. Adik-adik bisa lihat ya. Nah, cara membuatnya itu kita bahan-bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama kertas origami. Kalau nggak ada kertas origami, boleh pakai kertas HVS, dan boleh nanti adik-adik boleh
diwarnain ya, diwarnain sesuka adik-adik, sekreatif mungkin ya adik-adik. Terus bahan kedua yang kita butuhkan adalah lem, bahan ketiga benang, terus sumpit, terus pulpen, terus Alkitab. Oke. Adik-adik, cara membuatnya adalah silakan adik-adik memperhatikan Kak Vero cara membuatnya ya, cara melipatnya. Yang pertama ini ada kertas kan, kita lipat bagi dua dulu kayak gini. Ratain ujungnya ya. Ratakan ujungnya. Rapi ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kalau sudah begini, kita balik ya. Sekarang kita balik kayak gini. Ya. Seperti ini dirapiin ya. Serapi mungkin. Oke. Nah, kemudian kalau sudah jadi begini, kita lipat lagi seperti ini ya adik-adik. Seperti ini lipatnya ya. Oke, ujung ini lagi ambil kayak gini ya. Jadi rekan perhatikan baik-baik ya biar bisa buat ya. Nanti dibantu sama papa mama di rumah ya. Nah, kemudian ini lagi rapi ya. Nah, kemudian ini lagi. Nah, setelah seperti ini adik-adik, kita lipat lagi dari keempat sisinya ini ya, sisinya ini ya. Nah, yang pertama kayak gini ya. Adik-adik silakan lihat ya. Kemudian balas lagi di sebelahnya ya, sebelah. Kayak gini ya adik-adik. Nah, setelah begini, yang ujung dua ini kita lipatnya ke belakang ya, kayak gini. Kita balik kayak gini ya. Terus kita lipat. Oke. Seperti ini. Satunya lagi. Seperti ini. Jadi, setelah sudah selesai begini, kita lipat lagi ujung-ujungnya ini. Apa sisi-sisinya ini ya. Seperti ini ya. Jadi silakan perhatikan baik-baik ya. Nah, kemudian seperti ini. Kemudian seperti ini. Seperti ini. Terus ini lagi ya, sebelahnya lagi ya. Nanti akan jadi seperti ini ya. Jadinya seperti ini. Kemudian adik-adik kalau sudah jadi ininya, silahkan adik-adik membuka. Buka yang ininya ya. Yang bagian ininya ya. Dibuka. Nanti setelah dibuka boleh yang bagian dalam ini boleh dilem. Sebelah bagian dalam ini boleh dilem ya adik-adik. Nah, caranya kita buka yang pertama. Ini, perhatikan ya. Kemudian ini kan ada kertasnya. Kemudian jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Kemudian lagi di bawah kita buka lagi sebelahnya. Seperti di sebelah juga. Nah, akan jadi seperti ini. Setelah itu adik-adik boleh melem ininya biar dia nggak ngembang, terlalu ngembang ya, biar rapi. Oke, dilem, lem, terus lem sebelahnya lagi di sini, dilem. Terus ini juga dilem.
Oke. Serapi mungkin ya adik-adik. Kemudian kalau sudah jadi, kita membutuhkan tali ini ya, tali. Ya, tali. Sekarang talinya kita lem di sini, masukin di sini ya. Kita lem, tempel, masukin ke dalam seperti ini. Terus nanti lengketin seperti ini ya adik-adik. Setelah itu adik-adik ikat di sticknya, stick diikat. Oke, seperti ini. Oke, aduh, copot dong. Belum kering lemnya. Pelan-pelan ya. Oke, kan seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita tulis ayat hafalan kita minggu ini ya. Dari kita ambil Alkitab, kita buka di Matius 25 ayat yang ke-13. Bunyinya kita tulis ya pakai pulpen ya. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Oke, selesai. Nah, akan jadi seperti ini ya adik-adik. Seperti ini ya. Copot. Akan seperti ini ya adik-adik. Seperti ini ya. Oke. Silakan adik-adik mencoba di rumah. Ini lem kapero nggak kuat ya, maaf ya. Oke. Silakan adik-adik mencoba di rumah ya, sekreatif mungkin. Terima kasih. Dadah. Kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita mau menyanyikan lagu bahasa Inggris yaitu Give Me Oil in My Lamp. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna.
the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Ya, adik-adik kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami sudah beribadah, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah dengan kuasa Tuhan memampukan kami untuk melakukan segenap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja kami, Pok Citra Grand ya Tuhan. Tuhan Engkau pakai gereja kami secara luar biasa, supaya sungguh-sungguh menjadi berkat dan sungguh-sungguh menjadi terang dan garam dunia di tengah kegelapan dunia ini ya Tuhan Yesus. Berkati para hamba Tuhan yang ada di dalamnya, Bapak Gembala, para pendeta, para vikaris, para majelis penatua, bahkan kakak-kakak atau guru-guru sekolah minggu. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga papa mama, adik kakak, tante, om, opa, oma. Tuhan yang menolong, memberkati dalam setiap usaha pekerjaan, dan Tuhan berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga untuk kami semua anak-anak sekolah minggu. Tuhan yang Kau berikan kepintaran, Tuhan yang Kau yang menolong dalam segenap studi kami dan aktivitas kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami seluruh hidup kami serahkan hanya kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita naikkan pujian. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa lagi di hari Minggu, di minggu depan. Kiranya adik-adik tetap sehat, jaga kesehatan ya. Dah adik-adik, shalom. Tuhan Yesus memberkati.